Selamat siang guys, saya Ken Waskito ada di Bogor. Sini ada wisata bebatuan, hobi saya kan guys. Jadi yang disebut Arca Domas. Nah, di sini pertigaannya. Apakah tulisannya Curug Cipetai, situs Arca Domas? Ya, ini saya menelusuri jalan di Arca Domas. Jadi ini jalannya kecil ya. Jadi tadi lewat jalan kecil. Nah, ini ada satu tanjakan turunan tajam. Jadi ya harus ekstra hati-hati. Jadi di sini turun kemudian belok kiri ada parkir. Nah, nanti kita sampai guys. Oke, saya parkir dulu guys. Ya, kita menyusuri kawasan Cibalai. Jadi di depannya ada sungai ya. Jadi sungainya jernih sekali. Kita masuk ke anak tangganya. Selamat siang guys. Mana logonya? Ini Ken Waskito guys. Ya, jadi Ken Waskito ada di Bogor. Ini kawasan hutan sepertinya ya. Ada monyet ini. Ada monyet. Mana monyet? Nah. Ya, ini di pintu masuk ke kawasan Cagar Budaya. Di sana itu tulisannya di kawasan Cibalai, Kabupaten Bogor ya. Apakah di zoom kelihatan? Nah, Cibalai. Nah, di ini ada warung, terus di sana ada orang camping tempat camping. Terus ada ada curug lah. Sana ada curug. Nah, itu ada jalannya kecil. Ini naik motor cukup satu motor aja. Jalannya kecil sekali. Tuh di sini di bagian seberang. Jadi ini kan seberang dari sungai itu ada sungai. Nah, di sini ada jejak-jejak bebatuan. Jadi kalau di sini berarti kalau ini dibongkar ya mungkin di dalam banyak sekali batu juga. Nah, seperti ini. Jadi batuannya ciri khas Sunda ya, pipih-pipih. Nah, ada yang berdiri, ada yang datar begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia banyak sekali batuannya. Itu di pinggir-pinggir juga banyak, sana juga banyak gitu ya. Nah, kalau di kawasan kanan saya ini situs Cagar Budaya Balai Kambang. Ini yang mirip dengan bebatuan Kujang ya. Jadi batu-batu pipih ini tipis sekali ini. Entah berapa senti gitu, dan dia kayak melengkung gitu ya. Nah, ini ada gumuknya, ada gundukannya. Di situ ada tiga anak tangga mungkin begitu ya. Jadi mungkin ini sampai sana masih ada ini di luar. Tapi yang diekskavasi, yang dibongkar baru sini sama sini. Jadi ini kan jejak dibongkar ini ya, jejak batas rumputnya ini. Ini juga jejak batas rumput ini dibongkar. Jadi digali beberapa meter, mungkin 1 meter. Nah, itu kan kayak anak tangga ini. Jadi itu kayak jalur masuk. Itu kalau digali lagi mungkin di dalamnya masih ada ke sana, arah sana.
Jadi di situs Balai Kambang. Jadi di situs Balai Kambang, kalau kita lihat arah, hobi saya mencari arah. Nah, kalau di sini selatannya mana nih? Nggak kelihatan. Oh, sana ya. Oke. Jadi arah utaranya sana. Jadi pintu masuk itu arah utara, sana arah selatan. Nah, ini sana itu arah selatan. Ini situs cagar budaya Balai Kambang. Oke guys, nanti saya akan ke Arca Domas di atas dan mungkin jalan-jalan di tempat-tempat lain juga. Sampai jumpa lagi dalam penjelajahan Ken Waskito. Ada monyet. Ya, ini kan masih tembus. Nah, bagian masih di bawah tanah. Ini juga. Jadi ada struktur ini tembus ke tanah sana ya. Jadi masih di dalam tanah. Jadi di sana ada jalan lagi ke sana, ada jalan naik, ada wisatawan ke sana. Ini Arca Domasnya. Kalau di lihat ya, mungkin sana ada juga tempat wisata. Ada beberapa kompleks di sini. Nah, oh ini patah ya nih. Ini harusnya besar kayak yang itu, tapi sepertinya patah. Mungkin patahnya ya ditaruh di sini. Patah, harusnya tingginya mungkin ya segini lah, meter lebih, sama kayak itu. Ini kesannya kan kayak pintu masuk, ini pintu gerbang. Jadi ini masih ketutup tanah, mungkin ke arah sana. Oke guys, ini situs cagar budaya Balai Kambang. Makan sudah, ngopi sudah. Ini di parkirannya guys. Ntar lagi kita jalan hiking. Ya, ini di situs Balai Kambang. Terus ini jalan masuk. Sana pintu gerbang dari kawasan Cibalai. Kita akan menelusuri. Ini tangga masuk sampai sana guys. Ya, kita menyusuri kawasan Cibalai. Jadi di depannya ada sungai kan? Jadi sungainya jernih sekali. Kita masuk ke anak tangganya. Ya, ini di kawasan apa namanya, Cibalai, kawasan warisan bumi kawasan Geopark Bogor Halimun Salak. Situs arkeologi di bawah pengawasan BPK Jabar Banten, lalu dijadikan geologi geosite. Pleistosen 5 juta tahun lalu. Jadi ada beberapa situs ya, Arca Domas, Balai Kambang, Kebun Kopi, Jami Paciing, Pasir Manggis, Endong Kasang, Batu Bergores, serta Cipangentehan. Ini Balai Kambang yang bawah itu, bawah tadi. Kemudian Jami Pancing, ini Cipangeten, Arca Domas, hanya yang atas ini ya. Dan berondaknya ini Kekar Lembar. Oh, batunya kayak kertas ya, tipis-tipis. Oke guys, ini papan informasi di Arca Domas. Bentar lagi kita ke sana.
Jadi di sepanjang ini sudah ada batu-batu pipih ya. Jadi sepanjang teras bawah ini juga jadi banyak sebaran batu di bagian bawah. Ini kalau nggak dikasih akar makin ambrol, abrasi, erosi ya. Nih, ini kemana jalannya? Naik. Oke, kita ke sana dulu ya, sambil mereview. Nah, jadi di sini batunya tidak beraturan, mungkin karena ada akarnya juga. Mungkin dulu ini lebih teratur. Situs megalitik Arca Domas ya, bener ya. Kita jalan dulu ke sini. Jadi ini kan ditumpuk-tumpuk di pinggir. Bisa mungkin dulu kayak pagarnya ya, kayak di Gunung Padang, dia jadi dinding, tapi kan erosi sudah hancur. Ya, ini kita masuk ke tangga berikutnya. Jadi ini hamparan yang luas, mungkin tempat ngumpul masyarakat ya di masa lalu. Jadi yang awam ada di sini, yang sakral ada di sini ke atas. Ini di pagar, nggak tahu boleh masuk atau enggak. Jadi kita bisa nonton dari samping, saya pikir ya udah cukup sih. Jadi ya, ini ada tulisannya, situs megalitik Arca Domas. Ya, apa artinya Domas? Yang tahu boleh komen guys. Jadi ini pundannya, ini di teras pertama itu ada dua atau tiga mungkin ya, tiga kumpulan batu besar. Ya, ini pintu masuknya, tangga masuknya dari sana. Jadi kemungkinan jalan masuknya dari sana yang original. Ini pintu masuk yang sepertinya masih original. Ini kalau kita lihat arah, jadi dia pintu masuknya dari arah utara ke arah selatan. Jadi sana itu arah selatan, yang makin tinggi makin arah selatan. Jadi pintu masuknya. Kemudian kalau kita lihat ini beneran pintunya ya, pas ini. Jadi dibikinkan pintu. Terus kalau misalnya kita lihat dari sana, ya seperti ini. Jadi dia ada teras apa ya namanya. Jadi kalau kita lihat itu kan kayak ini ya. Jadi ada ada ininya, ada tangganya. Nah, ini tangga, nah, ini naik tangga. Jadi kalau misalnya dibikinkan tahapan-tahapan gitu, tahapan pertama dari ibadah ya di teras ini ada punden satu, itu juga di kiri juga ada, tapi tangga naiknya di sini. Jadi di situ ada tangga, ini tangga mulai. Jadi seperti itu guys, ini tangga masuknya di punden Arca Domas. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini kan ada undakan gitu ya. Jadi ada
tanah tinggi. Dari situ ada pebundennya. Jadi di sini seperti ada ruangan yang agak lebih besar. Jadi kemungkinannya di sini persiapan utamanya di sini. Itu ada kayak pintu masuk atau keluar gitu ya. Jadi sepertinya itu juga ada. Jadi mungkin masuk dari sana, tidak boleh langsung ke sana, jadi harus masuk sini dulu. Ini kayak di Gunung Padang ya. Nah, jadi Gunung Padang ada aulanya begitu. Ini aulanya kecil. Ini masuk sini, persiapan sini, ritual di sini. Terus menghadap ke situ, ke arah selatan, baru dia keluar dari sana. Nah, terus dia melingkar ke sana, baru naik. Itu ya. Oke guys, jadi ini di teras, kita anggaplah teras pertama dari bunden berundaknya. Di atas masih ada lagi. Jadi itu kelihatan ya tangganya naik ya. Nah, ini tangga naik sampai teras atas. Ya, ini di sisi kiri. Nah, di sisi kiri ada pebunden juga, kumpulan. Dia berjaga di sisi kiri ya. Nah, arahnya ke puncak. Ya, dari sisi timur, berarti ini karena sana dari kiri itu selatan ya. Di sisi timur ini ada, ini di luar pagar ya. Jadi ada jejak batuan, kemudian di situ juga dilindungi dengan kayak pinggiran pagar ya. Jadi kesannya ini kayak tangga juga ke arah sana. Lalu kalau kita lihat di situ ada sungainya, sungai kecil. Jadi memang ciri khas Punden itu harus ada sungainya gitu. Jadi ada airnya. Nah, seperti itu. Jadi ini pemandangan dari sini ya, paling bawah ini. Keren loh guys. Sini guys, main sini guys. Di sisi bawah, jadi sana pundennya Arca Domas. Sini ada sungai kecil. Ini sudah memenuhi kriteria Punden, jadi harus ada airnya. Jadi selalu dibangun dengan air karena bagian dari sistemnya ya, sistem Punden harus ada airnya. Nah, ini airnya masih mengalir ya, kecil, sungai kecil. Jadi dia seperti menjadi batas dari Pundennya adalah sungainya. Gitu. Ini ada jalannya. Ini licin kayaknya ya. Jadi dijadikan ini jadi jalan air kayaknya ya. Nah, ini bambu-bambu jalan ke sana, nyebrang. Ya, pas kan? Jadi inilah sungai di Punden Arca Domas. Ini airnya masih mengalir, guys. Kita akan masuk guys di situs Arca Domas dari arah selatan, pintu wisata ya guys. Nah, ini ada beberapa petunjuk di pintu selatannya. Ini yang dibuka, yang di bawah sana ditutup karena nggak ada yang jaga. Kita masuk ya guys. Nah, ini ada papan-papan larangan. Ada larangan, ada murahan. Mana ya guys ya? Situs Arca Domas. Sering pertama sering kesini berarti Bapak?
Sini baru sekali. Oh, sekali. 2 kali ke Sukabumi, baru ke sini sekali. Ini pelabuhan. Kemarin nginep di Cibadak. Oh, di Cibadak. Ih, saudara saya kan ada di situ. Oh ya. Cibadak. Oh. Mamang saya orang Mama. Cibadak juga. Oh iya iya. Iya. Ya, selamat siang guys. Ini Gen Waskita logonya. Jadi saya di bagian paling atas dari Punden Arca Domas, Punden Berundak ya. Jadi pintu masuknya di sana. Jadi dari atas yang dibuka. Kemudian sekali lagi kita lihat. Nah, dia agak miring ke sini ya. Ini. Jadi saya di posisi selatan. Nah, jadi di posisi selatan ya. Jadi menariknya di sini ada 2 kemuncak. Di Punden ini ada dua puncak utama sepertinya. Jadi di sini 1. Kemudian di sana juga ada 1. Jadi kesannya tuh kayak yang itu perempuan, ini laki. Terus kita lihat susunan batu yang menhirnya di sana, entah dia aslinya miring atau enggak kurang tahu, tapi di sini sama sekali tidak ada yang didirikan, semuanya plat datar ya. Jadi semestinya sakralnya ke arah kanan saya. Nah, seperti ini. Nah, dari ke arah sana. Nah, ini berarti dia ke arah timur ya. Jadi dia ke arah timur ini. Jadi yang Punden lelaki ini dia ke arah matahari terbit timur. Jadi memang di Jawa juga ada 2 arah yang disakralkan, yaitu utara dan timur. Nah, ini selatan timur gitu ya. Nah, menarik. Nah, ini dia dinaikkan dari batas ini sekitar kemungkinan berapa meter, setengah meteran mungkin ya. Jadi dari batas bawah ini naik setengah meter, kemudian dikasih tumpukan batu pipih. Jadi khas Sunda ini batu pipih. Nah, terus kita lihat di situ ada jalan. Jadi ini puncak tertingginya di sini. Jadi sepertinya semua ritual dari sana bergerak ke sini, terus dia akan mengarah ke arah timur. Nah, jadi ke arah sana. Ada apa di sana? Nah, silakan menjawab. Nah, seperti ini ya. Jadi itu pintu masuknya dari sana. Itu ada batu-batu besar untuk pijakan. Itu bisa batu duduknya, tetuanya atau bagaimana, untuk memberi tanda petik izinnya gitu ya, untuk masuk ke atas. Ngumpul di sini lalu dia ke arah timur sana. Seperti itu. Ya, ini saya di sisi sampingnya. Di situ ada batu kayak kursi ya, dikasih bunga. Di situ ada kayak meja, kayak dolmen ya. Jadi seakan-akan di sana ada sajiannya, situ ada orangnya gitu ya. Terus dia masuk ke arah yang paling atas. Jadi dari sana masuk ke sini, naruh di situ bisa, naruh di situ bisa, baru boleh naik ke atas. Nah, ini tangga masuknya ini, tuh sana selatan ya. Jadi sana selatan, jadi dia akan menghadap ke arah timur. Ini arah timur. Nah, kebetulan di sini ada 2 pohon besar. Jadi ini menarik sekali sebagai tanda petik gerbangnya, sebagai wakil gerbang. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada genteng, ada rokok. Jadi kayaknya kemenyan ya, bakar menyan. Di sini ada apa namanya, hiyo. Jadi masih aktif disakralkan.
Jadi kasih bunga-bunga merah putih ini ya, masih segar bunganya, jadi belum lama. Saya akan menelusuri ini di jalan masuk menuju puncak. Ini agak terbalik ya reviewnya karena pintunya di atas. Jadi dari sana, lalu sini ada jalannya. Jadi jejak jalan penataan batu sebagai jalan masih ada. Ini nyambung ke sana. Ini kesannya sana lelaki, yang sini perempuan. Sini ada batu yang retak, batu apa ya, meja batunya. Ada dua batu besar, yang satu agak miring karena ada pohon mungkin. Jadi karena pohon terus dia keangkat naik, itu dikasih bunga-bunga. Nah, itu sana, ke arah sana. Ini ke arah utara ya. Jadi sebelum masuk ke sana, di sini juga ada gumuk satu, Siti Hinggil. Jadi dia batu menhirnya kecil-kecil, tetapi jejak Siti Hinggilnya masih kelihatan. Nah. Kemudian itu ada kumpulan batu kecil. Jadi, ini jejak tanah tingginya masih kelihatan. Sini ada, ini air dari atas ini. Bisa legok ya, bisa cekung mungkin. Jadi jejak basahnya. Nah, kita mendekati punden, harus ini paling tinggi sih. Jadi punden perempuannya paling tinggi. Jadi di sini dibikinkan Siti Hinggil dengan menaikkan struktur menahan tanah, mungkin juga 1,5 meter juga. Tapi di sana agak-agak longsor sepertinya. Ini pintu masuknya di sini. Atau mungkin kalau sana pintu keluar ya, keluar menuju ke sana, menghormati si kakek. Nah, sini ada bunga segar. Nah, itu ada menhir tipis kecil. Dan itu supaya kita mengelilingi dulu. Kalau di samping-samping ada yang dinaikkan juga, ada batunya, lalu struktur dindingnya ada di sini. Bagian sudah longsor, bagian juga keluar situs kali ya. Ini sudah, terus ini kayak dinding ini, tapi udah longsor, sudah agak-agak remuk, tidak beraturan. Nah, jadi ini batas punden perempuannya di beberapa di tahap ini ya. Ya, ini batasnya di sini. Ya. Jadi tadi di sana pintu keluar, di sini pintu masuk dari bawah. Jadi dari utara, sana arah utara menghadap ke selatan. Terus dia turun lagi, agak turun ke arah punden lelaki di sana. Nah, jadi di sini ada pintu masuknya, dari sana dibikinkan menhir kecil, pipih seperti ini. Jadi dia, ya kan, ya, dibikinkan jalur kanan kiri. Nah, di sini dibikinkan penataan batu pipih sebagai alas untuk lantai.
untuk masuk. Nah, ini menariknya yang punden ini paling tinggi, tetapi dia masih belum puncak ya, masih ada sana satu, jadi anti klimaknya di sana. Nah, ini kita coba masuk ke punden perempuannya. Jadi punden ini ada dua tahap ya, jadi tahap pinggirannya itu, ini tahap yang lebih sakral, dia dibikinkan naik pada hiu. Jadi ada dindingnya mungkin juga sama ya, 20 cm 30 cm. Lalu ini di bagian sini ada seperti ini kayak pelinggih ya, kayak kursi. Jadi kayak dia kursi. Jadi secara tanah ini puncaknya di sini, klimaknya di sini. Tapi di sana ada anti klimak. Nah, sana lebih tenang. Jadi klimaknya di sini, gejolaknya yang paling gede di sini. Sana anti klimaknya. Nah, kemudian dari anti klimak ini dia diarahkan ke arah timur. Jadi dia kayak L gitu ya. Jadi sini nggak ada arah timurnya, semuanya ke arah selatan. Di punden perempuan ini semuanya ke arah selatan. Lalu dia ketika masuk ke punden yang sana yang anti klimak, dia dibelokkan ke arah timur. Nah, ini mirip dengan yang di punden Lurah Karsa Kebumen. Jadi ada dua punden utama gitu ya. Jadi mirip sih, jadi perempuan dulu baru lelaki. Nah, yang lelaki itu dibelokkan ke arah timur. Kalau ini kan selatan timur ya. Kalau di punden Lurah Karsa itu utara timur. Jadi beloknya posisinya dibalik. Sana yang perempuan, sini yang laki, dibelokkan ke arah timur. Kalau di Kebumen pintu masuknya dari selatan. Kalau di sini pintu masuknya dari utara. Sana itu arah selatan. Jadi ini kayak katakanlah sepasangnya gitu ya, sepasangnya di Pantura, di Jepara juga seperti itu. Jadi di Sunda ini pasangannya gitu ya. Ini kita mencoba lihat di sisi kiri dari pintu keluar. Jadi di sini ada dua batas ya, ini batas pertama, ini batas kedua. Ini tambahan ya. Jadi kalau kita lihat kan di sana dibelokkan ke arah timur, L ya, jadi kayak tongkat lamet. Jadi dia ke sana terus kayak tongkat. Nah, lamet itu kan simbol guru, simbol guru, simbol gembala, simbol raja, simbol komando. Jadi kayak tongkat komando ini ke arah L. Nah, L nya ke arah timur ya, selatan timur. Nah, jadi ini sangat-sangat sesuai profil, semitik cocok ya. Jadi di sini ada tiga baris ya. Jadi ini satu baris, kemudian dua, kemudian tiga. Jadi ada yang utamanya perempuan ini ada 3 tahapan.
Ya, kita mencoba melihat teras yang paling bawah dari pundennya. Nah, ini jadi ini tangga utamanya di sini, di pintu masuknya yang tadi saya ambil video dari luar. Nah, seperti ini. Jadi ini pintu masuknya, tangganya agak menceng atau meliuk. Nah, dan di sini terus dia belok. Jadi kayak meliuk ini. Tidak lurus tapi meliuk dia. Jadi kayak S. Nah, ini kayak gini, ke kiri, kanan lagi, ke kiri lagi, di bawah ada belokan gitu. Nah, ini teras bawahnya seperti ini. Pintu masuk dari sana. Ini aulanya gitu ya, aulanya. Terus ini ada 2 punden. Ini ada punden di dekat pintu masuknya di sini. Baru naik ke sini. Nah, jadi kemungkinan ini sana area paling bawah, sana masyarakat banyak, sini yang mulai ritualnya naik ke arah selatan. Ini batas dinding pertama, lalu naik ke punden perempuan di sini, lalu ini klimak ya, kemudian di anti klimaknya di sana dibelokkan ke arah timur, ke arah matahari terbit. Ini saya tunjukkan tangganya ya. Jadi ini tangga utama, pintu masuk utama dari sini. Nah, ini sudah longsor sepertinya ya. Jadi ininya masih bagus, masih datar. Ini sudah miring, ini jatuh lagi, ini jatuh lagi. Nah, itu sudah terlepas dari jalurnya. Jadi ini anak tangganya sebenarnya aslinya yang lebar-lebar panjang ini, tapi tanahnya sudah longsor. Ini kalau dipugar harusnya dinaikkan gitu ya. Nggak tahu ini bisa dipugar enggak ini. Itu sudah banyak longsor ini. Ini kalau kena hujan bisa longsor tanahnya. Ini batunya mayoritas banyak yang miring sudah. Jadi kalau diinjak mungkin kurang kuat begitu ya. Seperti itu guys. Jadi ini anak tangganya. Saya agak posisi bawah, ini kelihatan ya, tangga. Nah, turun terus sampai ke sana. Nanti kita lihat di pintu masuknya. Ini di punden paling bawah sana nggak kelihatan ada pundennya. Nah, di sini semuanya diarahkan ke tangga utama ini, masuknya lewat sini. Jadi di sini masih kelihatan bahwa ini tangga, bisa ini stabil ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini sebagian sudah geser-geser, itu juga sudah terlempar, tapi kelihatan dia struktur tangganya ke arah sana. Nah, ini tadi saya bilang melengkung kan ya. Jadi dia melengkung ke sini kayak gini, terus belok kanan, terus ke sini belok kiri. Jadi kayak S ya. Jadi meliuk ini pintu masuknya meliuk kayak S atau kayak ular meliuk-liuk gitulah. Nah. Ini kalau kita lihat di sini strukturnya seperti kursi ya, kayak pelinggih gitu ya. Jadi duduk, di belakangnya ada penyangganya, situ juga sama. Jadi jadi dia kalau ada orang di situ yang jaga, dia memandang ke arah sana, pintu masuknya di sana, pokoknya di arah sana. Jadi orangnya lewat sini gitu ya. Jadi tadi saya bilang itu ada situ masuk ke ruangan ini. Terus yang pertama di sini, baru dia boleh ke sini, keluar, lalu baru masuk ke sini. Nah, di sini ada register kedua, pendaftaran kedua di sini. Baru dia boleh naik. Nah, ini naiknya
nggak lurus ya, dia meliuk ya, meliuk. Jadi masuk terus belok kiri, belok kanan. Nah di sana meliuk juga nanti di atas. Ini di aulanya ya, di yang besarnya di sini. Ini batas pinggirannya. Lalu kita lihat di sini ada 2 tumpuan batu yang dibuat punden, tapi dia jejer ya, satu besar satu kecil. Nah seperti ini sudah miring posisinya, harus biasanya agak tegak lah, seperti ini ya. Nah kalau ini pipih panjang, kalau ini lebar pendek. Nah, kayak pasangan aja dia. Ini gendut pendek, ini kurus tinggi.